Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan nomor CP 117 atas nama Wulan Antikasari dari Universitas Brawijaya dari Program Studi Administrasi Pendidikan akan menjelaskan secara singkat terkait dengan ERP, terutama benchmarking atau perbedaan software ERP Odoo versus dengan software ERP SAP. Sebelum kita tahu perbandingannya lebih lanjut, saya akan menjelaskan singkat mengenai pengertian dari ERP atau Enterprise Resource Planning. ERP atau Enterprise Resource Planning adalah sebuah sistem yang mendukung proses bisnis dengan menyediakan informasi secara real-time yang terintegrasi antar divisi-divisi fungsional dari suatu perusahaan. Kemudian, sebelum kita bandingkan dari berbagai aspek, kita harus mengetahui apa itu Odoo, apa itu SAP. Odoo adalah suatu perangkat lunak atau software yang digunakan untuk membantu melakukan perencanaan sumber daya perusahaan atau enterprise resource planning. Odoo bersifat open source untuk mengelola bisnis dalam suatu perusahaan. Sedangkan SAP atau System Application and Product in Data Processing adalah sebuah software atau perangkat lunak yang berbasis Enterprise Resource Planning dengan modul yang lengkap guna mengatur pengelolaan manajemen bisnis, baik dalam usaha besar, menengah, maupun usaha kecil. Kemudian, aspek-aspek yang akan kita bandingkan selanjutnya adalah yang pertama mengenai cakupan akses dari user. Yang kedua, biaya yang akan dikeluarkan. Ketiga, bisnis yang cocok untuk diterapkan. Dan yang keempat, UI dan UX. Perbandingan yang pertama yaitu mengenai cakupan dari aspek user. Saat ini Odoo telah dipakai oleh lebih dari 5 juta pengguna di lebih dari 120 negara dan memiliki 2.550 partner di seluruh dunia. Sedangkan saat ini SAP Business One telah dipakai oleh lebih dari 60.000 perusahaan di seluruh dunia, tersedia dalam 28 bahasa dengan 44 versi lokalisasi dan memiliki 800 partner yang telah disertifikasi oleh SAP di lebih dari 150 negara. Kemudian terkait dengan perbandingan biaya yang dikeluarkan. Odoo untuk pembelian satu kali ada 3 paket dengan yang paling tidak dikenal sebagai paket pemula dengan biaya 1.357 dolar untuk setiap pengguna. Sedangkan SAP jika Anda menginginkan paket yang mencakup akses tak terbatas ke semua fitur, SAP Business One biayanya bisa mencapai 3.213 dolar. Perbandingan selanjutnya yaitu bisnis yang cocok untuk diterapkan maupun SAP. Yang pertama, bisnis yang cocok menggunakan Odoo adalah yang pertama pengecer termasuk e-commerce, online, dan bisnis fisik. Yang kedua, perusahaan dengan operasi layanan lapangan. Yang ketiga, perusahaan R&D. Dan yang keempat, perusahaan jasa. 5, perusahaan pemasaran. 6, perusahaan manufaktur. Ketujuh, perusahaan distribusi. Kedelapan, perusahaan pelatihan. 9, konsultan dan mitra Odoo. 10, perusahaan IT dengan pengembangan terlatih. Yang ke-11, kantor akuntan. Sedangkan bisnis yang cocok diterapkan menggunakan software SAP, yang pertama SAP Business All-in-One, yang kedua SAP Business One,
Yang ketiga, SAP Business B-Design. Yang keempat, solusi untuk sustainability. Yang kelima, solution for energy and carbon management. Yang keenam, solusi untuk lingkungan, kesehatan, dan keselamatan. Yang ketujuh, finance plan for SAP solution. Yang kedelapan, SAP custom development. Yang kesembilan, SAP consulting. Dan yang ke-10, SAP education. Nah, pada bagian bisnis yang cocok diterapkan, ini perusahaan yang menggunakan Odoo, yang pertama Dell, yang kedua Intel, yang ketiga Philips, yang keempat Toyota, kelima Max Spencer, Netflix, yang keenam General Electric, ketujuh Coca-Cola, kedelapan Deutsche Bank. Kemudian perusahaan yang menggunakan software SAP, yang pertama Garuda Indonesia, kedua PT PLN Persero, ketiga PT Pertamina, keempat PT Telkom Indonesia Persero Tbk atau Telkom, kelima BNW Indonesia, keenam PT Bank Sentral Asia Tbk. Nah, ini adalah perbandingan antara UX dan UI pada tampilan Odoo, dan ini pada tampilan SAP. Dari kedua gambar ini dapat disimpulkan bahwa tampilan dari software ERP Odoo lebih mudah dipahami dan lebih ringkas, lebih menarik dengan modul-modul yang ditampilkan, sehingga memudahkan penggunanya untuk memahami dan mengaplikasikannya. Yang kedua ini terkait dengan tampilan dari software ERP SAP. Lebih banyak tulisan daripada software Odoo. Ini berupa tulisan saja tanpa ada icon dari modulnya, tidak seperti software dari Odoo. Kemudian dalam UI dan UX, saya akan membandingkan modul-modul yang terdapat pada Odoo dan modul-modul yang terdapat pada SAP. Yang pertama, modul yang terdapat pada Odoo, yang pertama e-commerce, yang kedua blogs, forum, yang ketiga e-learning, yang keempat sales and marketing, kelima CRM, yang keenam invoicing, yang ketujuh financial accounting, project, 8 human resource, yang ke-9 inventory, yang ke-10 purchasing, yang ke-11 manufacturing, yang ke-12 helpdesk, ke-13 team set, ke-14 invoicing. Dan selanjutnya modul-modul yang terdapat dalam SAP, yang pertama administration, yang kedua financial, yang ketiga CRM, keempat opportunities, yang kelima sales A/R, purchasing A/P, yang keenam business partner atau customer, vendor, and lead, yang ketujuh banking, yang ke-8 inventory, yang ke-9 research, yang ke-10 production, yang ke-11 management project management, yang ke-11 MRP, yang ke-13 service, yang ke-14 human resource. Dari modul-modul ini ada beberapa modul yang sama terkait dengan modul di dalam software ERP tersebut. Dan ada beberapa yang berbeda. Sekian penjelasan saya mengenai perbedaan antara software ERP Odoo dengan software ERP SAP. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.